Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Mustika Dewi. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kota Bukit Tinggi. Berikut saya akan membahas mengenai akuntabilitas PNS. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Bagaimana PNS yang akuntabel tersebut? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Yang pertama yaitu personal behavior. Yang diharapkan dari PNS yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Selanjutnya, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan terhormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Juga memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan, dan kesejahteraan. Kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. Yang keenam, PNS melayani stakeholder setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Berikutnya yaitu perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, di mana PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Berikut yaitu perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, di mana PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Yang kedua, PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk kepentingan pribadinya atau komersial. Yang ketiga, PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya. Berikut yaitu menghindari perilaku curang dan koruptif, di mana PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau
daya milik negara, di mana PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Kedua, PNS menggunakan sumber daya yang dijamin secara ini termasuk fasilitas keamanan dan keamanan, biaya taksi, kredit, korporasi, dan pembelian barang dan jasa. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan kebijakan. Kemudian, PNS tidak menggunakan kantor atau sumber daya untuk pekerjaan politik atau keuntungan pribadi lainnya. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan sistem komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Yang keenam, PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa sistem penjaringan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi benar-benar dipenuhi. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang pertama, PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Yang kedua, PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. Yang keempat, PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Yang kelima, PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang keenam, PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh, PNS tidak menyalahgunakan informasi pendidikan negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, di mana PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Yang kedua, ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. Ketiga, PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Yang keempat, jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Yang kelima, PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana mengambil keputusan yang adil bagi PNS? Mengambil keputusan yang adil dan adil mampu mengutamakan kepentingan umum, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Yang kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode etik,